Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Ferry Amsari. Kali ini membahas isu penting yang sedang hangat, terutama sekaitan dengan usulan ketua umum partai politik, terutama koalisi pemerintah yang menginginkan agar masa jabatan presiden diperpanjang melalui penundaan pemilu. Pilihan ini bahkan direspon cukup liar ya, bahkan ada ketua umum PBNU yang merespon bahwa usulan itu masuk akal, sementara Muhammadiyah punya perspektif berbeda. Kita bisa melihat ya, dari usulan ini ada masalah serius. Pertama, karena usulan itu bertentangan dengan konsep sistem presidensial. Di dalam sistem presidensial, masa jabatan presiden itu fix ya, tetap. Makanya dikenal dengan istilah fixed term in office. Berbeda dengan sistem parlementer di mana partai berkuasa dapat dipilih berulang kali sepanjang konstituennya memilih partai yang sama untuk di parlemen. Kalau ketua umum partai tidak berganti ya, maka dia akan terus bisa menjadi perdana menteri. Nah, di titik ini kita bisa menyadari bahwa dalam sistem sudah berbeda. Tidak mungkin kemudian jabatan presiden itu diperpanjang atau bahkan ditambah menjadi periode yang tidak sesuai dengan kehendak konstitusi. Jika kita cermati sejarah, bahkan di dalam naskah pembentukan Undang-Undang Dasar, rapat BPUPK, para ibu dan bapak bangsa kita sudah memastikan bahwa konsep pembatasan masa jabatan presiden itu hanya untuk 2 kali periode, di mana masing-masing periode 5 tahun. Jadi ibu bapak bangsa kita sudah begitu. Begitu juga di dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Harus diingat bahwa godaan terbesar seorang presiden adalah memperpanjang masa jabatannya, menambah periodenya. Itu sebabnya dibatasilah di dalam Undang-Undang Dasar godaan tersebut. Kalau kita lihat, meskipun di dalam Undang-Undang Dasar naskah awal maupun naskah perubahan terdapat ketentuan yang membatasi 2 periode, tetap saja ada godaan batin dari seorang presiden untuk terus berkuasa. Presiden pertama Bung Karno bahkan melalui MPR kemudian menyatakan bahwa dia sebagai presiden seumur hidup, dan prosesnya berjalan sehingga timbul gejolak. Beliau memimpin hingga 21 tahun ya. Bisa dikatakan lebih dari 4 periode yang ditentukan Undang-Undang Dasar. Nah, presiden berikutnya, Presiden Soeharto juga tergoda ya untuk terus memperpanjang, bisa dipilih berkali-kali, 5 tahun, lalu 10 tahun, lalu dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar itu maksudnya bisa berkali-kali sepanjang 5 tahun, lalu jadi 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun lebih. Tadi hingga sampai 6 periode lebih, sampai kemudian publik juga bergejolak. Dengan dilanggarnya itu, maka benar pula dalil teori sistem presidensial, godaan terbesar presiden itu adalah memperpanjang masa jabatannya. Nah, di titik ini kita sudah bisa lihat sistem tidak memungkinkan. Apa yang kita lihat dari sejarah juga mestinya jadi pembelajaran untuk tidak melanjutkan memperpanjang masa jabatan presiden. Dalam konteks konstitusi saat ini, ide memperpanjang masa jabatan itu juga salah karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E ayat 1
dan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 22E sudah menentukan bahwa pemilu untuk memilih presiden, DPR, DPD, dan DPRD dilangsungkan setiap 5 tahun sekali. Masa jabatan presiden yang diatur di pasal 7 Undang-Undang Dasar juga mengatakan presiden itu dipilih 5 tahun sekali, ya, menjabat 5 tahun sekali, lalu dapat dipilih kembali untuk 1 kali periode yang sama. Artinya tidak boleh lebih dari 2 periode. Nah, jika ada ketua umum partai, ketua ormas yang menyatakan dapat dipilih lebih dari 2 periode, ini tentu melanggar nilai-nilai konstitusi, kesepakatan ibu bapak bangsa kita, kesepakatan para pelaku perubahan undang-undang dasar. Sekaligus tidak pantas, ya, perubahan konstitusi dilangsungkan menjelang kekuasaan berakhir untuk memperpanjang kekuasaan itu sendiri. Karena jelas motifnya bukan bicara tentang kepentingan publik, kedaulatan rakyat melalui konstitusi, tetapi kepentingan untuk memperpanjang masa jabatan. Di titik ini sudah tergambar ada politik yang tidak sehat untuk memperpanjang masa jabatan itu. Tentu saja saya juga mendengar ada ahli yang mengatakan bahwa ada 3 cara untuk memperpanjang masa jabatan meskipun dia menolak. Jadi agak aneh juga, meskipun dia menolak tetapi dikasih tahu ini ada 3 jalan nih untuk melakukan perpanjangan masa jabatan. Itu sama saja orang tidak setuju, mengatakan dia tidak setuju ada maling atau pencuri, tetapi dia kasih tahu kepada pencuri itu pintu-pintu mana saja yang kira-kira bisa dibuka, begitu ya. Tentu saja kita bisa diskusikan cara pandang itu, misalnya melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Saya sudah sampaikan tadi tidak boleh seperti itu gagasan mengubah Undang-Undang Dasar. Ada yang menyatakan bisa melalui dekret. Harus diingat, setelah model perubahan Undang-Undang Dasar yang kita anut saat ini diberlakukan, model dekret itu sudah tidak dianggap sebagai model ketatanegaraan yang bisa dilakukan presiden. Saya ingat Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, pernah juga menyatakan dekret, tetapi itu tidak dianggap oleh publik karena modelnya bukan seperti itu lagi, ya. Jadi tidak bisa membubarkan parlemen atau melakukan dekret yang lain gitu. Lalu ada yang mengatakan bisa diubah tanpa mengubah teks karena ada teori Casey Ware soal perubahan konstitusi secara informal. Nah, teori ini salah satunya menjelaskan konstitusi itu dapat berubah secara informal tanpa mengubah teks karena menggunakan kekuatan-kekuatan politik salah satunya. Nah, tentu saja perubahan konstitusi informal dengan menggunakan kekuatan-kekuatan politik itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena dia terjadi dengan dipaksakan oleh kekuatan politik tertentu. Dan itu tentu saja membuat konstitusi tidak memiliki marwah, karena bunyi teks berkata A, sementara yang dipraktikkan berkata B. Hal itu juga pernah terjadi di masa Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto yang saya ceritakan tadi. Teks membatasi hanya 2 periode, 5 tahun masing-masing periode, tapi faktanya berlangsung berbeda. Nah, pilihan seperti ini kita sudah belajar dari sejarah, mestinya tidak ada. Jangan sampai kemudian kita mengabaikan nilai-nilai konstitusi hanya untuk kepentingan sesaat. Saya sangat meyakini bahwa presiden perlu menunjukkan jiwa negarawannya dengan melindungi nilai-nilai konstitusi. Dia kemudian memastikan proses penyelenggaraan pemilu terus berlangsung. Sebab saya tidak mungkin memaknai bahwa pernyataan ketua umum partai yang disertai oleh pernyataan anggota-anggota kabinet Presiden Joko Widodo berarti hanyalah pernyataan personal masing-masing orang atau kelembagaan tanpa kemudian ada keinginan batin dari presiden untuk melanjutkan kekuasaannya. Bagaimanapun godaan presiden ya itu. Dan saya yakin pernyataan anggota kabinet, ketua umum partai, juga ketua ormas pendukung pemerintahan berkaitan dengan ambisi presiden untuk terus
melanjutkan kekuasaan. Tentu ambisi presiden ini disupport juga oleh ambisi-ambisi ketua umum partai, ya, ambisi yang lain dari orang-orang tertentu, karena mereka sudah nyaman dengan pemerintahan dan mendapatkan kenikmatan. Tentu pilihan sikap seperti ini juga merugikan partai-partai lain, termasuk juga publik. Kenapa? Karena memang dalam sistem kita 5 tahun sekali akan ada evaluasi. Apakah pemerintah betul-betul berjalan? Jika presiden atau ketua umum partai atau kemudian ketua ormas merasakan bahwa presiden saat ini disukai oleh publik, kenapa kemudian harus tetap dibatasi? Karena memang itulah kehendak konstitusi. Walaupun seorang presiden disukai, tidak disukai sekalipun, dia harus berakhir ketika periodenya sudah habis. Jadi tidak soal suka atau tidak suka, ya. Karena tugas presiden sebenarnya tidak akan berhenti. Meskipun dia tidak menjabat lagi, dia akan menjadi negarawan yang akan mengurus hal yang lain agar kehidupan berbangsa dan bernegara bisa berjalan. Misalnya menjadi tokoh masyarakat, tokoh anutan publik, menjadi figur yang bisa mendamaikan kelompok yang bertikai, yang diutus oleh presiden yang menjabat saat itu. Jadi jangan khawatir Pak Presiden Jokowi, Anda akan tetap menjadi presiden tapi tidak dalam jabatan. Karena model sistem presidensial tetap mengakui presiden dan mantan-mantan presidennya, begitu ya. Nah, jadi tidak boleh juga ini kemudian terus dipaksakan, karena akan merugikan partai. Partai yang lain itu kan juga mau menunjukkan bahwa mereka punya tawaran lain kepada publik. Mereka punya calon presiden lain yang bisa ditawarkan ke publik, agar kemudian publik bisa menentukan, mengevaluasi setiap partai-partai yang ada. Kalau kemudian terus dilanjutkan, jangan-jangan nanti tidak bisa dievaluasi, akhirnya kedaulatan publik tersingkirkan dengan kedaulatan kepentingan partai dan presiden yang terus berkuasa. Kan rugi juga, karena di konstitusi kan dikatakan setiap orang, ya, punya hak untuk kemudian berpartisipasi dalam pemerintahan. Kalau kemudian tidak ada pemilu, bagaimana kemudian hak-hak orang bisa dijalankan? Oleh karena itu memang ini pilihan yang menurut saya keterlaluan untuk disampaikan, seperti menghina konstitusi secara terbuka. Padahal mestinya kita sudah mulai punya nilai-nilai konstitusi. Kalau sudah berakhir, sudah habis, sudahlah. Dulu Presiden Obama di Amerika itu sempat ditawarkan untuk 3 periode, ya. Katanya ada 2 hal yang menyebabkan dia tidak ingin melanjutkan pemerintahannya. Karena satu, itu perintah konstitusi, ya, konstitusi yang hanya membatasi 2 periode. Lalu kedua, katanya ada hak istri dan anak-anaknya, sehingga dia harus menjalankan haknya sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Sudah dia jalankan, sebagai juga kewajiban dia sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, sudah dia jalankan. Ya, saatnya dia juga memberikan hak kepada keluarganya untuk kemudian hidup lebih tenang sebagai seorang mantan presiden. Aneh juga kalau ada keluarga yang ingin terus-terusan presidennya berkuasa. Sebegitu hausnya terhadap kekuasaan, yang menurut saya juga tidak sehat bagi sistem ketatanegaraan kita. Teman-teman sekalian yang menonton, mari kita jaga konstitusi kita, karena tanpa kesepakatan yang ada di konstitusi dijalankan, sesungguhnya kita tidak ada pagar-pagar pembatas dalam bernegara. Jika tidak ada pagar pembatas atau konstitusi itu diabaikan, maka suatu waktu akan terjadi atau terbentuk rezim otoriter. Dan harus diingat, ini sejarah yang tidak boleh kita ulangi. Kita harus belajar dari sejarah dan memperbaikinya untuk Indonesia yang terus lebih baik di masa depan. Oke teman-teman, sampai jumpa para makhluk konstitusional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.